nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Pilih Makomi tentunya. Di menit ke 10 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya. Oke lah Sobat Budaya, seperti biasa di jam 9 pagi kita bakal ada tamu spesial tentunya di obrolan komunitas untuk edisi pagi ini. Rabu 14 Januari 2026 sudah hadir membersamai kita langsung di studio RRI Pro 4 Palembang. Ada kawan-kawan dari Kawan Main Palembang. Nah, sudah hadir membersamai kita. Ada Sutio Apriyadi, Lisma Ramadhani Effendi, dan Anissa Apriliani. Halo, selamat pagi. Halo kakak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sepertinya fresh semua ya. Oke, baik. Kita hari ini akan membahas mengenai perbedaan yang menyatukan bagaimana keragaman membuat komunitas menjadi lebih kuat. Nah, ini sudah kehadiran kita teman-teman dari Kawan Main Palembang. Kita kenalan dulu. Soalnya pepatah bijak mengatakan zaman dulu itu tak kenal maka tak sayang ya. Benar, ya. Tak sayang maka tak cinta juga. Jadi kita kenalan biar makin akrab. Pertama ada Sutio Apriyadi, Ketua Umum Kawan Main Palembang. Panggilannya siapa? Tio kak. Panggilannya Tio. Tio saat ini aktivitasnya lagi sibuk apa nih selain di Kawan Main Palembang ini? Aktivitas aku kak itu kuliah, terus masih ikuti tes TNI kak. Oke, oh lagi ini proses Iya, Kak. mengikuti tes TNI. Semoga lancar ya. Amin. Amin. Oke, jadi ada aktivitas lain lagi? Itu aja sementara? Itu aja kak. Itu aja sementara ya. Oke, selanjutnya Lisma Ramadhani Effendi, panggilannya siapa? Halo, aku kalau di komunitas biasanya disapanya Jawi sih. Oh, Kak. Jawi. Iya. Kenalnya Jawi. Oh, kenalnya Jawi. Nama lengkap, jadi mereka mungkin kurang asing lah sama nama itu. Tapi akrabnya disapa Jawi, Jawi. iya. Oke, berarti Jawi merupakan Ketua Divisi Humas dan HR Kawan Main Palembang. HR-nya apa? Sama sih harusnya kayaknya di instansi HR, tapi kita kan bagian rekrut, pengurus inti sama milih member. Karena sekarang membernya udah lebih dari 400, kita lumayan pilih-pilih buat member, jangan sampai jadi pengacau di komun atau apa Oke, gitu. berarti untuk yang lebih selektif lagi ya, memilih member masuk di komunitas ini. Selanjutnya ada Anissa Apriliani, anggota divisi dokumentasi Kawan Main Palembang. Panggilannya siapa? Halo, nama saya April, biasanya dipanggil April. Oh, April. Iya. Oke, April lagi sibuk apa sekarang? Kuliah sama freelance, Freelance apa? WO sama event. Wow, keren dong. Wedding organizer ya. Iya. Oke, berarti aktivitasnya weekend. Dan juga untuk saat ini juga aktif di Kawan Main Palembang ini. Oke, kita ke topik lagi nih. Perbedaan yang menyatukan bagaimana keberagaman membuat komunitas lebih kuat. Kita ke Kawan Main Palembang ini sendiri. Kawan Main Palembang, ini asal-usul nama dari Kawan Main Palembang nih apa nih? Siapa yang mau jawab? Ketuanya dong. Dari Tio. Oke kak, terima kasih atas pertanyaannya kak. Izin menjawab. Asal usul kami mencipta Kawan Main Palembang itu itu kan kami berkembang dari permainan kak. Jadi itu buat mainnya itu yola dari permainan tadi. Kalau kawan itu yola tujuan kami di sini untuk mencari kawan dan keluarga kak. Oke. Dan Palembang itu sendiri itu membawa nama daerah. Domisili kita Iya, ya. Oke, nah Kawan Main Palembang, isi dari komunitas ini apa aja sebenarnya? Yang ada di komunitas ini apa aja? Kalau untuk sekarang sih kak, kami lagi membuat program bakti sosial dan edukasi kak. Oke.
bakti sosial dan edukasi. Nah, sebenarnya Kawan Main Palembang ini komunitas yang bergerak di bidang apa sih sebenarnya? Itu yang mau Kak Billy tanya. Aku Boleh Lis. bantu jawab. Jawi boleh. Sebenarnya Kawan Main Palembang ini tuh poin pertama atau tujuan utama kita bikinnya wadahnya itu melestarikan permainan tradisional kan. Jadi kan di zaman sekarang Gen Z, Gen Alpha itu udah pada lupa, bahkan ada yang nggak tahu permainan tradisional. Nah, kita di sini kita juga mungkin umurnya sudah di atas 20 kayak bingung aktivitasnya apa selain kerja dan lain-lain. Akhirnya kita ayo coba kita lestariin lagi permainan tradisional. Lama-lama berkembang, banyak menarik masyarakat umum. Makanya kita bentuklah KMP ini. Selain dari wadah mereka untuk cari teman, cari relasi, mereka juga bisa refresh, bisa enjoy di luar dari kegiatan mereka. Ini juga kayak membawa kita ke masa lalu ya. Kayak kita bernostalgia gitu masa-masa kecil. Tapi beruntunglah kita yang mungkin pernah merasakan permainan tradisional masa-masa kecil, jadi bisa flashback sampai sekarang. Oh, jadi ini kalian bertujuan untuk membuat Gen Z dan juga Gen Alpha saat ini yang ibaratnya apatis, tidak terlalu peduli ya dengan permainan-permainan tradisional, jadi kalian hidupkan kembali. Wow, keren dong. Oke, berarti tujuannya untuk itu ya. Pertama, ada lagi? Tujuannya buat itu. Ternyata setelah makin berkembang, alhamdulillahnya ada beberapa brand dan komunitas lain ngajak collab di Kawan Main Palembang, bahkan udah dilirik dong. mensponsori Kawan Main Palembang. Akhirnya kita bertujuan membuat di 2026 nih Kak, kita punya tujuan satu program, satu hari kreativitas bersama KMP. Jadi nggak cuma main, tapi di dalam KMP ada wadah buat teman-teman berkreativitas gitu. Selain berkreativitas juga teman-teman ada dapat edukasi di dalam itu Kak. Ada pesan moral juga ya di setiap permainan. Kita ke April. April sendiri kenapa nih April bisa tertarik gabung di komunitas Kawan Main Palembang ini? Jujur kalau April kan masih kuliah ya Kak, terus kalau kerja juga freelance kan, jadi butuh hiburan buat refresh, have fun, buat bareng-bareng, nostalgia sama main-main yang baru-baru gini. Jadi ini kayak membuat April jadi ini lagi ya, kayak lebih ceria lagi ya, tergabung di komunitas ini dengan hiruk pikuk perkuliahan gitu, pekerjaan gitu ya. Jadi pas tergabung di sini menjadi lebih ceria lagi gitu. Baik. Kita ke Tio lagi. Boleh. Jadi ini siapa aja Tio yang tergabung di Dari remaja, dari dewasa itu bercampur semua Kak di komunitas ini. Oh, banyak ya? Iya, Kak. Tapi mayoritasnya didominasi oleh mahasiswa atau anak SMA atau gimana? Mahasiswa sih Kak. Mahasiswa. Ternyata banyak juga mahasiswa yang peduli dengan permainan tradisional ya. Karena memang semenyenangkan itu sebenarnya. Bener Kak. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha belum ketemu candunya aja ya permainan itu seperti apa. Kalau misalkan udah ketemu, nggak dilirik itu digital ataupun gadget. Tapi ya kita tetap harus melek juga teknologi, tapi dengan identitas tidak meninggalkan permainan-permainan yang sudah diciptakan oleh nenek moyang kita zaman-zaman dulu. Setuju nih, ini komunitas yang sangat bagus ya. Sangat mengedukasi sekali, terkhusus untuk anak-anak saat ini yang benar notabene nggak terlalu peduli dengan dunia zaman-zaman dulu ya. Karena kan banyak sekali nih pesan moral yang terkandung dalam permainan-permainan tersebut. Nah kalau kita ke Lisma lagi. Lisma udah berapa lama bergabung? Jawi salah. Kalau Jawi sendiri dari terbentuk atau Jawi sama Tio itu sama teman-teman nih satu rombongan itu dari mulai belum terbentuknya KMP kita saling koordinasi. Kalian foundernya gitu? Enggak, foundernya ada Kak. Ada. Foundernya izin nyebutin boleh. Bintang. Nah beliau lah yang ngajak, ayo mau nggak bantu kita diriin nih komunitas yang isinya main bareng, main tradisional gitu. Akhirnya terbentuklah KMP. KMP. Jadi dengan dari berbagai macam passion kalian ya, akhirnya dipertemukan dengan satu frekuensi yang ini. Tapi sebenarnya seru nggak sih kalian ini menjalani aktivitas ini? Seru banget. Serunya apa nih? Kalau dari Tio lagi? Kalau untuk dari aku pribadi Kak, serunya aku bisa melihat uang itu
bahagia kak. Senyuman uang itulah yang membuat aku bahagia kak. Wih, dalam nih aneh. Karena pernah ada satu hari kita pengurus pengen istirahat dulu nih kak, kayak 1 minggu deh kita istirahat. Tapi ngelihat reaksi member tuh, ya kak kok nggak main, ya kak kok nggak main. Akhirnya Segitunya? kita dadakan H-1 kita adain main. Oh iya, Gitu. ya ampun segitunya ya. Kayak kehilangan gitu kalau misalkan nggak ngumpul. Emang kalian ada jadwalnya sendiri? Ada. Setiap hari apa? Itu di rolling sih kak. Seperti minggu ini malam minggu dan di rolling minggu depan itu minggu pagi kak. Oke. Jadi berarti nggak nentu harinya ya? Enggak nentu. Kalau Weekend. Weekend yang jelas. Weekend yang pasti nyocokin sama jadwal-jadwal yang bisa gitu ya. Yang paling banyak bisanya itulah yang dipilih. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah bisanya, kalian gimana nih ngebagi waktu aktivitas ini dengan kegiatan utama kalian? Tadi ada yang kuliah, Jawi kuliah juga? Jadi kerja. Oh, kerja. Tio? Kuliah. Kuliah. Nah, jadi gimana nih cara kalian ngebagi waktu antara komunitas ini dengan jadwal kalian? Kalau Tio? Kalau aku kak, jadwalnya memang kalau hari weekend itu tidak ada kegiatannya kak. Jadi Senin sampai Jumat itu kuliah dan sorenya itu langsung ke olahraga dan minggunya itu untuk refreshing kak ke kawan main Palembang ini kak. Oke. Kalau April? Kalau April kan tinggal skripsian kak, Oh, jadi masih semester akhir. iya, Oke. bimbingan aja kalau weekday kan, jadi weekendnya baru main. Oke, berarti bisa lah ya. Bisa. Kalau Jawi? Jawi kayaknya di antara mereka berdua yang paling sering bolos main dan bolos sih kak. Iya kan kerja ya. Kerja, tapi ya kerjanya juga weekday, weekend itu nggak kenal waktu kan, tetap kerja. Tapi syukurnya kepengurusan di KMP ini kurang lebih 30 orang, jadi kak masih bisa handle kalau beberapa pengurus nggak bisa datang, pengurus yang lain datang, terus ngebantu ngawas, backup dan melaksanain main di lapangan itu. Oke, berarti masih bisa saling koordinasi Iya. ya. Oke, berarti ini jadwalnya kalian random aja nih. Berarti mana yang anggotanya banyak yang bisa, di situ kalian pilih. Enggak sih Waktunya, kak, atau gimana? biasanya tuh kita Atau ada jadwal kadang tetap? H-3, H-4 kita tuh ngadain vote di grup. Oh iya. Pengennya mainnya malam minggu atau hari minggu biasanya Oke, gitu. Kadang selain vote kita juga kayak kalau minggu ini udah malam minggu, besoknya kita hari minggu pagi karena kan ada beberapa orang yang nggak bisa malam minggu atau nggak bisa keluar malam, kita coba mainnya di minggu pagi biar mereka bisa ikut juga main gitu. Oke, wih seru dong. Baik, oke Kak Pilih mau tanya lagi nih. Mau tanya mungkin agak sedikit deep ya. Sebenarnya pelajaran yang kalian dapatin di komunitas ini apa sih kalau dari Tio? Pembelajaran ini kak aku bisa Apa nih? Lebih apa misalkan gitu sekarang? kayak lebih bisa menyenangkan diri sih kak. Oke. Yo kayak aku tuh bahagia be kan pembelajarannya kak. Kayak menemukan dan betul-betul sesuatu excited diri aku jadi. sebenarnya ini circle sejati aku ya tuh ya. Kayak itu, Kak. Oke. Berarti ada kebiasaan mikro atau kebiasaan kecil yang mengubah Tio dengan bergabung di komunitas ini, misalkan yang dulunya nggak pernah gini sekarang jadi gini gitu, ada? Ada sih kak. Apa tuh? Itu dari aku yang dulunya hobi emosian, yo alhamdulillahnya melok sini aku bisa ngontrol emosi aku kak. Wow, jadi langsung tertreatment sendiri dengan Kak. sendirinya ya. Benar. Oke, jadi mudah mengontrol emosi sekarang. Jadi apa-apa dipikirkan dulu sebelum bertindak ya. Oke, kalau dari Jawi, apa Jawi yang Jawi ambil pelajaran dari komunitas ini? Kalau Jawi sih lebih ke ngelihat ternyata banyak teman-teman KMP, anggota KMP tuh yang sorry kak, nggak punya kehangatan, nggak punya kakak, nggak punya kayak introvert, nggak punya teman atau mereka memberanikan diri buat gabung dan kayak kalau dapat pesan dari mereka, makasih ya KMP jadi punya teman, makasih ya KMP jadi punya kegiatan. Jadi pelajarannya tuh kayak ternyata satu orang dan satu komunitas yang saling merangkul itu tuh sangat dibutuhkan buat beberapa orang. Bisa mengubah pola pikir orang Iya, jadi kayak yang di awalnya nggak berani interaksi, nggak berani buat bergaul, jadi berani pelan-pelan gitu. Oke, bener. Ini jadi
kayak treatment tadi, betul ya, treatment yang introvert gitu ya, jadi mereka lebih berani lagi bersosialisasi. Oke, sangat positif sekali dong. Kalau dari April? Sebenarnya nggak jauh beda Kak sama Kak Jawi. Soalnya April kan kuliah bagian konseling ya. Jadi kayak ngelihat temen-temen tuh berbagai macam sifat gitu, cara mereka mengungkapkan. Jadi lebih ke apa ya? Seneng ngelihat mereka dan sama-sama bisa meluapkan gitu. Dengan perasaan yang campur aduk ya, bisa ngeblend menjadi satu. Oke, baik. Nah, kita ke flashback lagi di awal. Kalian masih ingat nggak kegiatan pertama kalian nih di KMP ini apa? Kalau Tio, kegiatan pertama nih yang kalian lakuin bareng-bareng gitu. Atau Jawi, masih ingat? Main sih Kak, bareng. Main apa tuh? Main bareng itu kita belum mix sama permainan modern Kak. Karena masih minor ya. Jadi kita waktu itu mainnya mingle, kejar-kejaran sama benteng-bentengan waktu itu. Masih minim. Tapi ternyata dari sana lah kita kayak wah, balik lagi nih, seru main ini. Nah, dari permainan itu kita coba buat dibantu sama tim April dokumentasiin, sama ada tim sosmed kita buat upload deh ke TikTok. Jadi kita main tradisional tapi kita nggak ninggalin digital nih, kita nggak ninggalin era sekarang. Akhirnya rame lah lewat sosmed itu. Iya, oh berarti sosmed ini juga ini ya, kayak membantu mereka-mereka yang nggak tahu gitu jadi tahu, dan juga kayak jadi pengen ikut. Bener. Gitu. Bener Kak. Oke, berarti dokumentasinya tim dari April. Iya. Berarti kontennya keren-keren dong. Oke, jadi setiap kalian ada perkumpulan itu pasti ada konten yang dihasilkan ya. Benar. Pasti ada dokumentasinya. Ada. Oke, sebenarnya permainan zaman dulu tuh apa aja sih yang ada di komunitas ini? Apa aja misalkan yang nggak pilih, yang mungkin masih ada yang nggak tahu juga? Mungkin kayak dakocan nggak, congklak, Oke, tahu. lopes yang kayak dimaini anak kecil yang pakai kertas itu Kak. Dan banyak sih Kak, kayak poster ambulan itu, yaitu kayak mereka masih banyak yang nggak tahu Kak. Oke, berarti kalian kalau misalkan yang menggunakan benda atau properti gitu, ada propertinya? Ada Kak. Oh, se-effort itu ya? Ya, ada. Oke, jadi kalian memang ngumpulin atau gimana nih? Itu kan sudah agak langka barang-barang seperti itu. Mencari sih Kak. Nyari. Kalau yang bisa dibuat, ya kami buat Kak. Kan kayak wayang gitu kan, itu kan udah lama banget kan. Terus yang dakocan tadi masih ada zaman sekarang? Masih Kak, cuma susah pasti. Susah kan? Susah dicari Kak. Pasti kan udah mungkin daerah-daerah tertentu yang masih ada gitu. Tapi kalian masih bisa mendapatkan itu. Wih, mantap dong, keren. Karena kan itu kan memang jadul banget kan, jadul sekali permainan tersebut. Tapi dengan kalian saling berkontribusi tadi, saling bersinergi, alhasil mendapatkan semua benda-benda yang langka tadi. Susahkah mendapatkannya? Lumayan karena mungkin saling ngebantu, jadi ada aja kan. Ada aja, oke. Yang di daerah-daerah biasanya masih ada ya. Berarti kalian bukan dari Palembang semua ya? Ada juga yang dari luar kota? Ada sih Kak. Ada. Kayak yang mereka dorantauan memang begawe ke sini Kak. Nah, itu bisa bergabung. Itu bergabung juga Kak dengan kami. Wah, seseru itu dong berarti. Tapi ini bukan cuma sekedar komunitas ya, kan ada juga tadi program-program, ada bakti sosial, terus juga banyaklah yang kalian jalanin bareng-bareng. Nah, kalau misalkan kayak puasa, kalian ada ini juga? Gimana Kak? Kalau misalkan bulan Ramadan, ada program juga? Ada Kak. Ada. Jadi kan kalau Ramadan tuh nggak mungkin buat kita main bareng, main fisik, karena jadwalnya kalau pagi kita puasa, kalau malam kita tarawih Kak. Kayak aus ya mano ya. Iya gitu. Jadi kita ini karena coming soon kita belum bisa, tapi kita bakal ada agenda di 4 minggu yang kosong ini, bakal kita agendain dengan bakti sosial dan tetap bareng-bareng sama member juga Kak. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong masalah member, udah ada berapa nih member kalian nih terhitung saat ini? Untuk member itu di grup sudah 450 lebih Kak. 400? Iya Kak. Wah, banyak dong. Itu sekali ngumpul penuh. Biasanya kalian suka ngumpul di mana? Tempat yang paling favorit? Kalau tempat paling favorit itu di Kambang Iwa Kak. Kambang Iwa ya, yang menampung banyak orang ya. Oke, jadi dari 400 itu
apa namanya, pasti berapa persen yang datang gitu? Maksimal yang bisa datang berapa misalkan paling banyak? 150 sih Kak, kurang lebih. 150 itu aja udah banyak kok. Iya, Agak repot juga nge-hire-nya ya. Iya, penuh banget. Jadi kalian bermain semua dalam 150 itu, Iya. memainkan permainan semua. Wih, keren dong. Ada durasinya kah kira-kira? Ngumpulnya berapa lama atau sesanggup kalian gitu? Ada sih Kak. Ada sih Kak. Misalkan 2 durasinya. jam gitu. Dari jam setengah 7 sampai jam 9 atau setengah 10 Kak. Oh, udah kelar gitu. Iya, Kak. Oke. Dan semua itu diisi dengan bermain. Iya. Wow. Bermain fisik sama non fisik. Iya, Bermain kita ada fisik sama 2 non game fisik. Oke. Yang paling seru sih sebenarnya permainan apa sih yang paling seru? Yang paling seru, paling menantang gitu? Ye sih Kak. Karena Oh, iya, mereka iya. excitednya untuk main ye. Iya yang karet tuh ya. Iya, Wah. itu nggak pernah tinggal di Ih, lalaman setiap nggak ada beli main. dak jingok itu ya. Oh, berarti kalau misalkan ikut ke kalian ini bakal melihat semua ya. Ya. Masa-masa lalu ya, permainan yang kita dulu sulit untuk temui ada semua di kalian. Oke, tapi permainannya permainan tradisional semua. Itulah yang membuat kita tuh jadi kayak misalkan yang antar teman tuh jadi mudah akrabnya gitu. Berbeda dengan halnya kita yang berteman di online atau dimanapun. Nah, kalau misalkan langsung kontak fisik tuh kayak chemistry-nya tuh lebih cepat ya. Iya, Lebih cepat akrab dengan satu sama lain, apalagi ada games kelompok gitu. Berarti ini kayak ini dong, kalau bahasa kerennya sekarang kayak game outbound gitu ya kalian ya. Wah, bentuk aja nanti ini apa namanya, komunitas outbound juga kan bisa menjadi peluang juga itu. Bisa sih Kak. Siapa tahu nanti kan kan udah ibarat Kotong Palembang itu lah kepalangan terjun ya dah. Jadi berenang sekalian. Oke, Tio, Jawi, April kita break dulu ya. Oke. Nanti kita kembali lagi tentunya masih dengan adik-adik dari Kawan Main Palembang. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini cerita Gending Sriwijaya, tarian megah, dua budaya, kaum bangsawan datang diundang untuk saksikan budaya Palembang. Gending mengalun, gadis bersusun, mengatur gerak, elok serentak, kain yang merah, songket namanya, ada kusutun sebagai mahkota. Pinggang ramping badan langsing, jari lentik, mata melirik, gandu sumping kembang ure buat penari, tambalah saja daun sirih dalam nampan kami beri untuk penamu. Jangan risih, jangan sungkan, mari kita bersukacita. Ini cerita Gending Sriwijaya, tarian megah, dua budaya, kaum bangsawan datang diundang untuk saksikan budaya Palembang. Gending mengalun, gadis bersusun, mengatur gerak, elok serentak, kain yang merah, songket namanya, ada kusutun sebagai mahkota. Pinggang ramping badan langsing, jari lentik, mata melirik, gandu sumping kembang ure buat penari, tambalah saja daun sirih dalam nampan kami beri untuk penamu. Jangan risih, jangan
kembang ure buat penari tambalah saja daun sirih dalam nampang kami beri untuk penamu. Jangan risih, jangan sungkan, mari kita bersukacita. Tari ini tari adat, jangan sampai ditelan zaman. Sriwijaya mewariskan sama kami orang Nobangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harafiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak Mobanga. Jadi, kata Mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia, RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, 36 menit lepas dari jam 9 paginya. Sobat Budaya di mana berada, masih berewang Pilih Makomi dan juga masih bersama dengan teman-teman dari Kawan Main Palembang dengan topik yang kita bahas mengenai perbedaan menyatukan, bagaimana keberagaman membuat komunitas lebih kuat. Kita sapa lagi, masih aman ya? Oke. Nah, tadi sudah banyak kita bahas mengenai komunitas kalian terbentuknya karena apa dan juga yang sudah kalian lalui. Tentunya di dalam sebuah komunitas atau mungkin usaha atau mungkin apapun gitu, pasti semuanya mempunyai ibaratnya ada dinamika gitu ya, ada turun naik gitu. Nah, kalau kalian sendiri menanggapi komunitas Kawan Main Palembang ini, tantangan terbesarnya apa nih? Siapa yang mau jawab? Jawi boleh. Oke. Paling tantangan terbesarnya rasa bosen sih Kak, gitu kan, namanya manusiawi kan kadang bosen. Nah ini yang ngebuat kita tuh kadang ngerasa tantangan tuh. Kira-kira minggu ini member bosen nggak ya main ini, bosen nggak ya main ini. Coba kita kan di KMP itu udah dibagi per divisi ya Kak, buat tanggung jawabnya. Jadi kita selalu nge-push PJ Games, divisi games itu buat kayak bantu dong Kak, gimana nih biar membernya nggak bosen main ini gitu. Paling di games aja takut member bosen dan lama-lama itu mengurangi daya tarik member buat main bareng kita gitu sih Kak. Oke, iya betul ya. Buat mereka juga nggak bosen gitu dengan permainan-permainan yang sudah pernah dilakuin gitu. Iya, Oke, berarti ini tugas yang membuat games baru siapa nih? Ada PJ Games sih. Oh ada, memang ada timnya. Iya, ada Oke, PJ Games. ide-ide games gitu. Iya, biasanya mereka tuh dari divisi mereka dulu ditumpahinnya, habis udah fix nih dari mereka, baru mereka naikin ke kita, ke semua pengurus. Gimana nih, ada masukan lagi nggak, ada gini gitu. Oke, mantap. Tio mau nambahin?
sih Kak. Sama-sama ya. Iya, sama jawabannya Kak. Oke, baik. Oh, berarti tantangannya memang lebih ke melawan rasa bosan ya. Melawan rasa bosan karena ini tempatnya kalian memang untuk menyalurkan hobi, bukan ibaratnya kalau nak mengharapkan rupiah mungkin jangan ya di sini ya. Enggak. Mengharapkan misalkan imbalan segala macam jangan, karena di sini memang fokus untuk hobi, kesenangan dan juga kegembiraan untuk member-member yang ada di komunitas ini. Benar. Kalau April gimana April saat ini? Nyamankah di komunitas ini? Sangat nyaman, Sangat Kak. nyaman sekali. Ya. Apa nih keuntungan yang April dapat nih di sini? Selain menyalurkan, April kan suka bagian fotografer gitu kan, jadi tersalurkan Kak melihat foto-foto mereka yang seneng gitu, Iya, tertawa. iya. Jadi ikut juga pas flashback pulang tuh ngeliatin foto-foto mereka tuh, aduh jadi energinya masuk lagi ke April Iya, gitu. kayak ada kebanggaan tersendiri gitu ya. Iya, Oh, bener. ternyata ini karya April gitu. Membuat sebuah foto yang sangat memorable ya sekali bagi mereka gitu. Karena kan foto juga kalau misalkan pas ambil timing, ambil angle-nya kan kayak bercerita gitu ya foto. Dengan kita tertawa dengan apapun ekspresi yang ada di dalam foto itu akan menghasilkan sebuah kayak makna gitu kan. Iya. Oke, nah Tio gimana Tio? Nah, Tio sebagai ketua umum, ada gebrakan apa lagi dari komunitas ini nantinya ke Insya depan? Allah di 2026 ini Kak kami bakal ada gebrakan untuk main mini soccer bareng dan badminton bareng Kak. Oke, wah berarti ini untuk cowok galau dong berarti. Satu lagi, mungkin kita lupa kan, Yang mana yang mana? bahasa isyarat. Oh bahasa isyarat. Nah ya, itu benar, Kak. bagus loh, bahasa isyarat juga. Oke, Jadi nanti kayak- ada mentornya sendiri kah? Ada, kebetulan teman aku ada, Yang bisa. dia tuh tunawicara dan tunarungu tergabung di Pusbindo. Jadi dari tempat kerja aku memang kita dilatih buat 1 tahun itu 3 kali latihan bahasa isyarat. Aku ngerasa kayak dari aku pribadi nih kenal dia malah bisa interaksi aktif sama dia. Akhirnya ngobrol sama ketum dan foundernya, udah ayo kita bikin event lah buat belajar bareng bahasa isyarat sama member dan masyarakat umum. Iya, itu kan ada harinya juga kalau nggak salah diperingati ya. Iya. Nah, jadi pas hari itu kalian bisa explore kegiatan tersebut. Itu sangat bagus itu. Sangat menginspirasi dan juga mengedukasi sekali sebagai kita sebagai umat manusia saling bertoleransi ya. Oke, baik. Nah, kita ke harapan nih. Kalau Tio, harapan untuk komunitas ini sebenarnya apa nih Tio, dari lubuk hati Tio yang paling dalam? Harapan aku Kak komunitas ini makin berjalan lancar ke depannya, makin kompak terus kepengurusannya, member-membernya. Itu basic Kak. Lebih kompak dan juga lebih lancar lagi semua kegiatan yang bakal dilalui. Nah, kalau kalian cara mencari anggota baru gimana nih? Apa nih yang dilakuin biasanya untuk menarik para anak-anak sekarang untuk ikut ke komunitas kalian? Siapa? Jawi atau April mau jawab? April coba. Boleh April. Kalau di lokasi tuh kita ngajakin Kak langsung, secara langsung kan diajakin bareng-bareng. Tapi kalau dari sosial media itu ya dari konten-konten kita itu. Oke, berarti tetap dari konten ya, Iya. karena exposure-nya juga lebih gede. Tapi responnya bagus semua ya. Bagus semua alhamdulillah. Banyak yang DM atau gimana? Kak, gimana cara join gini? Ada, Kak. Ada. Oke, tapi Alhamdulillahnya sekarang tuh nggak nyari, tapi mereka yang datang buat, "Kak, boleh gabung nggak, boleh join nggak gitu." tapi efektifnya lebih banyak mana? Yang gabung offline atau online? Efektifnya yang paling banyak apa atau dari ajakan teman-teman? Online sih, Kak. Online ya. Iya. Karena online tuh sangat berpengaruh sekali. Itu juga bisa ngeliat kita kayak, oh ternyata emang gadget dan dunia sosmed ini seberpengaruh sangat ini. berkuasa. Iya. Sangat kuat sekali. Jadi kita ibaratnya memang tidak bisa lepas dari gadget ataupun teknologi karena sangat membantu kita juga. Tapi dengan catatan kita juga harus bijak, dengan bijak menggunakan. Oke, jadi ada saatnya kita bermain gadget, ada saatnya kita bermain yang seperti kita saat ini yang kalian lakuin tradisional. Karena ini sebenarnya juga ini loh, permainan tradisional ini kalau orang tua zaman dulu tuh bilang kayak memperpanjang umur juga ya. Karena kan bergerak terus ya, bergerak. Oke. Secara nggak langsung kan juga kan orang berpikirnya dulu tuh kalau kita banyak gerak tuh umur kita akan panjang. Nah, itu juga bisa dijadiin acuan sebenarnya ya. Daripada kita diam di rumah terus juga
bermain gadget, sibuk scroll ini scroll itu, lebih baik kita bersosialisasi langsung dengan orang tersebut. Oke, berarti kalian sudah sangat beruntung sekali ada di komunitas ini ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Jawi sendiri, Jawi, kalau tadi kan harapan dari Tio, kalau harapan dari Jawi apa nih Jawi untuk komunitas KMPM? Karena kalau dari internal KMP baik pengurus ataupun member, harapannya tuh udah benar-benar terpenuhi Kak. Mungkin dari eksternal, Jawi berharap makin banyak brand masuk, collab dan sponsor masuk, karena kita nggak mau ngambil, ibarat kata tuh gini Kak, kita pengen ada bakti sosial dan amal sosial, tapi kita nggak mau memberatkan member. Barangkali mungkin ada beberapa collab dan brand ini yang bisa ngebantu kita, itu harapan Jawi ke depan sih. Oke, berarti memang sebenarnya harus ada mitra juga ya, mitra yang mensupport untuk kegiatan ini lebih lancar lagi. Bener, kalau bisa jangan memberatkan member. Jadi tugas mereka bermain aja gitu ya. Jadi support sistemnya ya kita cari, kita harus memang betul-betul berjuang. Tapi sejauh ini program yang pernah kalian jalan itu, yang paling menurut kalian yang paling gongnya tuh yang mana? Yang paling gede gitu, yang kalian pernah garap gitu sama-sama? Di sekolah sih Di Kak. sekolah, program apa tuh? Kemarin KMP Goes to SD bareng Kopi 16 Pro di perayaan Hari Ibu. Oh, itu kalian ngelakuin apa aja di situ? Main bareng, edukasi, dan kita ngajak anak-anak SD yang mungkin mereka tuh masih takut atau belum terbiasa mengekspresikan rasa kasih sayang mereka ke ibunya gitu sih Kak. Oke, berarti memang pas dengan konteksnya ya. Oke, di sini kalian percaya nggak kalau misalkan member-member kalian ini memang ibaratnya dari kecil ya, dari kecil itu memang ada yang kurang dengan eksplorasi bersama teman-teman, kurang dengan interaksi. Kalian menganggapnya seperti itu atau gimana? Atau ada juga yang memang betul-betul dari kecil udah sering main gitu, yang pengen main terus gitu, atau banyak yang dari seperti yang si April bilang tadi, ini dari yang introvert terus juga berpindah ke komunitas kalian ini? Sepengetahuan Jawi masukin ke dalam ya Kak, memang banyak teman-teman yang memang malu sih buat main Kak. Mungkin dari kecil emang minim buat main bareng teman, terus ditambah setelah era digital dan mereka udah punya wadah ke sosmed nih, jadi nambah lagi males ya. Jadi nambah males buat komunikasi gitu. Oke, jadi ini bisa menjadi kayak ini juga dong, kayak treatment tadi juga ya untuk mereka yang kira-kira memang masih di lingkup-lingkup itu aja gitu ya. Karena kan kita kan juga sebenarnya perlu berkembang juga, bukan hanya di stay di gadget atau di apapun. Karena kita juga lambat laun pasti butuh interaksi sosial dengan orang. Benar. Relasi, networking. Karena dengan banyaknya kita berrelasi sama orang, rezeki itu akan datang dari mana aja. Bukan hanya bersifat materi, tapi teman-teman yang banyak. Relasi itu juga merupakan rezeki yang tidak terlihat sebenarnya. Tapi kalau rezeki fisiknya memang tetap uang. Tapi kalau misalkan koneksi yang banyak, relasi yang banyak, itu juga merupakan ladang rezeki juga. Dan juga untuk membuat kita ke depan kayaknya untuk berjalan tuh kayak mulus gitu ya, kalau misalkan banyak teman-teman juga yang saling support. Oke, nah jadi kegiatan-kegiatan yang dilakuin biasanya di malam minggu ya, malam minggu atau pagi juga yang sering kalian kumpul-kumpul. Nah itu tapi pasti rame terus ya? Rame terus, kegiatannya pasti bakal pecah terus gitu ya? Oke, mantap. Ada lagi kira-kira permainan yang akan diluncurkan? Ada sih. Ada. Tapi ini permainannya kayak ini nggak sih? Kayak dari daerah-daerah, misalkan ada daerah Jawa, permainan dari Sumatera, ada juga nggak kayak khas-khasnya gitu? Karena kita identiknya kota Palembang, mengusahakan di ciri khas Palembang. Oke. Yang paling khas Palembang itu yang mana permainannya? Karena
kita identik sama Benteng Kota Besar, lebih ke benteng-bentengan sih. Oh, Kak. benteng-bentengan Jaga ya. benteng, gitu. Oke, tapi ya tadi seru juga loh. Iya, iya, benteng itu mendominasi kalau main, Kak. Bisa habis di setengah sampai 1 jam buat main yeye doang. Buat main yeye doang. Gitu. Oke. Boleh nih, silakan promo untuk teman-teman yang lagi dengar kita atau mungkin lagi nyaksiin kita juga di Pro 4 di channel YouTube. Gimana nih caranya Kak untuk join ke KMP ini? Boleh promo. Tio. Yo, kalau kawan-kawan atau dulur-dulur aku yang pengen melok kawan main Palembang, bisa di follow IG kami dan di DM IG kami. Kami bakal menyambut kalian dengan hangat. Wih, tanpa ada syarat kan? Iya. Tanpa ada syarat, pokoknya Biaya apapun. modalnya mau gitu Mau ya. aja. Modalnya mau. Keuntungan yang didapatkan kalau gabung di komunitas ini apa nih April? Jelas kebahagiaan Kak. Kebahagiaan yang udah Ceria. lama didam-idamkan gitu ya. Iya. Karena memang dengan kita bermain bersama dengan kontak fisik langsung, dengan kita melihat kayak video lucu, beda gitu kan. Gitu. Beda kayak ya kita kalau misalkan melihat gadget, video lucu kan kita ketawa sendiri. Tapi kalau itu kan ada interaksi. Jadi kita bisa melihat apa namanya mimik dia ketawa gimana, terus juga kita bisa kayak membaca sikap orang juga ya. Oke, pasti diajarin di konseling kan? Berbagi energi. Berbagi jadi energi gitu, Kak. gitu, bener, saling interaksi. Jadi memang dua orang ini memang saling ini berinteraksi, berkomunikasi. Apalagi nih, Jawi, keuntungan untuk masuk di komunitas ini apalagi nih? Diyakinkan lagi teman-temannya. Dapat relasi, terus buat teman-teman jangan takut kayak aduh aku udah tua nih mau join atau apa. Karena dari Jawi pribadi nih kayak di umuran Jawi yang sekarang teman-teman udah nikah, udah urusan keluarga nih, ketika Jawi gabung dan dapat teman-teman yang muda tuh kayak jiwanya balik muda lagi, ngerasa kayak awet muda lagi, Kak. Iya bener nih kata Jawi. Jawi pernah juga nggak sih ngerasa misalkan kita misalkan di angkatan kita gitu ya, orang udah pada nikah, pada ini, pada itu, kita kayak tidak menemukan sesuatu lagi. Aduh, di mana nih circle aku sebenarnya? Dan ini bisa ditemukan di sini ya. Itu. Jadi ini bisa menjadi solusi juga sebenarnya. Karena kita kan mindset orang kan beda-beda ya. Orang mau cepat nikah, mau belum nikah pasti punya pandangan sendiri. Nah kita misalkan Kak Billy nih di kelas tinggal orang 3 nih yang belum nikah. Nah kita pasti udah ngerasa kita tuh kayak dikejar-kejar juga gitu. Pokoknya harus nikah. Tapi dengan kita masuk ke komunitas yang tepat, jadi hal tersebut tuh kayak tertepis gitu ya. Tertepis karena kita ngerasa kita nggak sendiri. Ternyata ada orang lain juga yang sama dengan kita. Dan itu bukan buruk sebenarnya. Memang belum waktunya. Gimana kalau misalkan memang belum waktunya dan kita juga sendiri ibaratnya belum siap lahir dan batin, ya kenapa dipaksain ya? Jadi untuk happy, untuk seneng-seneng itu nggak ada batasan usia gitu ya. Nggak ada. Bahkan tuh member kita ada yang anak 2, anak 3 ikut main sama kayak dia main mingguan nih awalnya dari dia sendiri, dari membernya sendiri malah ngajak anak sama istrinya main. Tapi anak-anak kecil ada nggak? Ada. Itu malahan yang lebih penting sebenarnya ya. Benar. Jadi mereka memang dikenalkan langsung dari sejak dini dengan permainan-permainan. Jadi nggak sibuk dengan gadget, dengan apapun yang saat ini yang mungkin bisa mempengaruhi. Oke, kalau misalkan dia menggunakan gadgetnya dengan bijak. Tapi kalau misalkan dia terprovokasi dengan hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin dia melihat tontonan yang belum pada usianya, nah itu kan bahaya sebenarnya, bisa menjadi ancaman juga untuk masa depannya nanti. Oke, boleh kasih lagi dong harapannya dari April. Dari April harapannya ke depan untuk KMP, boleh? Silakan. Harapannya semakin besar, makin dikenal sama se-Sumsel kalau bisa kan. Amin. Kalau bisa juga kita bisa berpenghasilan buat member-member atau pengurus, buat makin bilangnya UMKM lah mungkin bagi KMP gitu. Oke, ini sedikit bocoran untuk kalian ya, nanti program dari pemerintah Kota Palembang habis Lebaran kalau nggak salah, ini pedestrian Sudirman yang yang sudah lama vakum itu akan dihidupkan kembali, tapi dialihkan ke Kolonel Atmo. Nah, jadi itu kan bisa kalian tempat kumpul-kumpul juga kan. Itu juga bisa menjadi kayak program kalian juga nanti. Di sana kan biasanya ada juga nih permainan-permainan gitu kan. Kalau misalkan kita flashback zaman dulu, ada permainan
banyak lah pokoknya, banyak para seniman. Nah di situ bisa kalian manfaatin nanti, bisa ambil slot tempat gitu ya. Pasti disupport. Apalagi permainan tradisional memang sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Oke, ada lagi yang mau disampaikan kira-kira dari kalian bertiga terkait komunitas yang saat ini kalian jalankan? Ada lagi yang mau disampaikan? Misalkan harapannya untuk support sistem kalian atau mungkin para sponsor gimana nih? Mungkin terima kasih Kak Fili udah undang kita. Dengan Sama-sama. cara undang kita lebih mungkin membantu kita dilihat atau dilirik sama sponsor yang belum tahu KMP. Karena kedepannya kita nggak cuma main, kita mau amal bakti, kita pengen goes to panti asuhan, panti jompo dan teman-teman lainnya yang memang butuh main bareng sama kita. Dan itu kita rasanya membutuhkan sangat dan amat sponsor yang membantu kita secara finansial. Mungkin dengan cara kita main ke sana tanpa cindera mata atau oleh-oleh ke teman-teman yang ada di sana kurang etis. Kurang kita ini membutuhkan sponsor buat menunjang program kegiatan. kita itu. Mudah-mudahan. Tapi untuk sekarang donatur tetap ada atau masih kalian belum cari-cari sih, Kak. juga? Belum sih, Kak. Belum. Jadi untuk tahap misalkan pengumpulan dana kalian gimana? Tahapnya apa aja yang dilakuin? Tetap cari sponsor tadi? Ya, karena itu izin jawab ya Kak. Karena itu lebih ke humas dan HR yang bantu masukin ada job desk-nya ya. sponsornya. Buat sekarang kita udah ajuin ke 3 instansi buat sponsor program ke depan, sama dari program 1 hari kreativitas bersama KMP itu kita rencanainnya pengen adain buat umum dan buat semua orang tapi ber-HTM gitu loh Kak. Karena kan itu nggak main yang biasa kita main, kayak contohnya kita ngelukis bareng itu kan punya alat, terus kayak bikin gantungan kunci gitu, kayak workshop lah Kak. Iya, memang ada modalnya ya. Iya, cuma ada modal. Nah, dari sana mungkin kalau seandainya terjalan 20%-nya kita 20 sampai 30% kita puterin buat modal, 70%-nya buat kita tabungin ke event amal bakti di Ramadan nanti. Untuk donasi juga tujuannya ya. Wow, mantap. Mudah-mudahan akan mendapatkan memang betul-betul sasaran yang tepat dan orangnya berkah amanah yang mengasih donatur juga. Bisa menunjang segala kegiatan dari KMP ini. Tio, Jawi dan juga April, kami ucapkan terima kasih mewakili LPP RRI Palembang sudah berkenan hadir membersamai kita di obrolan komunitas untuk edisi pagi hari ini. Kita akhiri kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.